I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches up a line, and you know. Hai, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penilaian, sedangkan evaluasi menurut Suharsimi Herukunto merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerja sesuatu, yang dimana selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Di sini juga ada menurut Nurgiantoro yang menyebutkan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan. Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif. Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Materi yang kedua ada fungsi dan tujuan evaluasi. Evaluasi mempunyai fungsi yang bervariasi di dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan petunjuk tentang sejauh manakah program pembelajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Yang kedua, untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Yang keempat, sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Dan yang kelima, ada sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada orang tua siswa. Nah, selanjutnya ada tujuan khusus evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk merancang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang kedua, untuk mencari dan menemukan faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Yang ketiga, untuk mengetahui kemajuan hasil belajar peserta didik. Yang keempat, mengetahui potensi yang dimiliki siswa. Yang kelima, memberikan bantuan pemilihan jurusan. Yang keenam, memberikan motivasi belajar. Yang ketujuh, mengetahui efektivitas guru. Yang kedelapan, mengetahui efisiensi mengajar guru. Dan yang terakhir, kesembilan, yaitu memberikan bukti untuk laporan kepada orang tua. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, jenis evaluasi berdasarkan tujuan yang meliputi evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, pre-test dan post-test, evaluasi penempatan, evaluasi formatif atau ulangan, evaluasi sumatif atau ulangan umum, dan ujian nasional atau UN. Nah, yang kedua ada jenis evaluasi berdasarkan sasaran yang meliputi evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil atau produk, dan yang terakhir evaluasi outcome atau lulusan. Nah, yang ketiga ada jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran meliputi evaluasi program pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Nah, yang keempat ada jenis evaluasi berdasarkan objek evaluasi yang meliputi evaluasi input, evaluasi transformasi, dan evaluasi output. Dan yang terakhir, kelima, ada jenis evaluasi berdasarkan subjek evaluasi yang meliputi evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Nah, materi selanjutnya ada syarat-syarat umum evaluasi. Sebelum melakukan penilaian prestasi belajar siswa, terdapat beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam mengadakan kegiatan evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama ada kesahihan atau validitas. Kesahihan atau validitas adalah ketepatan mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Kesahihan dapat pula diartikan sebagai kelayakan interpretasi terhadap hasil dari suatu instrumen evaluasi atau tes. Terdapat 4 macam kesahihan, yaitu yang pertama, validitas ramalan atau predictive validity. Yang kedua, validitas bandingan atau concurrent validity. Yang ketiga, ada validitas isi atau content validity. Dan yang keempat, validitas construct atau contract validity. Yang kedua ada keterandalan atau reliabilitas. Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yang dimana tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Nah, ada beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk mencari taraf reliabilitas suatu tes, yaitu yang pertama teknik ulangan, yang kedua teknik bentuk paralel, dan yang ketiga teknik belah dua. Yang ketiga ada kepraktisan atau praktikabilitas. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi atau memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam menyimpannya. Terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi kepraktisan instrumen evaluasi yang meliputi yang pertama, waktu yang diperlukan untuk menyusun tes tersebut, yang kedua, biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan tes tersebut, yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tes, yang keempat, tingkat kesulitan menyusun tes, yang kelima, tingkat kesulitan dalam proses pemeriksaan tes, dan yang keenam, tingkat kesulitan melakukan interpretasi terhadap hasil tes. Nah, yang selanjutnya ada teknik melakukan evaluasi. Yang pertama, prosedur melaksanakan evaluasi. Dalam evaluasi pendidikan secara garis besar melibatkan 3 unsur, yaitu input,
proses, dan output. Langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan secara umum yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga verifikasi data, yang keempat pengolahan data, dan yang kelima penafsiran data. Yang kedua ada teknik-teknik evaluasi pengajaran. Dalam evaluasi secara garis besar mempunyai dua macam teknik evaluasi yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Nah, yang ketiga ada ciri-ciri tes yang baik. Tes akan dikatakan baik sebagai alat pengukur apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga objektivitas, dan yang terakhir praktis dan ekonomis. Nah, materi terakhir ada implementasi evaluasi dalam pendidikan. Dalam melakukan evaluasi dalam pembelajaran, diperlukan sekurang-kurangnya 3 komponen yang bisa dijadikan objek evaluasi, yaitu desain yang akan dikembangkan, implementasi, dan hasil yang akan dicapai. Yang pertama, ada desain program pembelajaran, yaitu dinilai dari aspek tujuan yang ingin dicapai ataupun kompetensi yang akan dikembangkan. Yang kedua, ada komponen yang akan dikembangkan, yaitu menunjang pencapaian kompetensi standar. Kompetensi mampu menggambarkan kemampuan secara jelas dan mempunyai kesesuaian dengan tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran, yaitu kesesuaian kompetensi yang akan dikembangkan, kesesuaian kondisi belajar mengajar yang diinginkan, kejelasan rumusan, dan keterlaksanaan dalam kondisi dan alokasi waktu yang ada. Dan yang terakhir, isi program pembelajaran, yaitu pengalaman belajar yang akan disiapkan oleh guru maupun yang harus diikuti oleh setiap siswa. Sekian materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Goodbye. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know